Alright guys, balik lagi sama Ketua Sekte. Gimana kabar teman-teman hari ini? Baik-baik aja ya kan? Nah, di video kali ini kita bakalan ngelanjutin lagi pembahasan spoiler versi novel Solen 2,5 ya guys ya. Seperti biasa buat teman-teman yang baru gabung atau belum sempat nyimak pembahasan spoiler-spoiler bagian sebelumnya, Abang Frank saranin nonton dulu ya guys ya, supaya teman-teman gak gagal paham ngikutin kelanjutan alur cerita spoilernya. Untuk linknya udah ada di kolom deskripsi. Oke lah guys, gak usah kebanyakan drama lagi di awal video. Langsung aja kita terobos versi novelnya ya guys ya. Di komite alam dewa, suasana sangat sunyi dan tegang. Tang San duduk dengan mata tertutup, berusaha memulihkan kekuatan ilahi yang telah banyak terkuras. Sebagai dewa tertinggi yang juga terhubung dengan pusat alam dewa, proses pemulihannya berlangsung sangat cepat. Energi ilahi di sekitarnya terus mengalir ke tubuhnya, membuat kekuatannya perlahan kembali pulih. Di lantai paling atas komite alam dewa, hanya para dewa tingkat tinggi yang tersisa. Para dewa tingkat kedua, termasuk 7 monster Shrek generasi pertama sudah meninggalkan area inti. Bahkan Tang Wutong juga telah pergi dari tempat ini. Alasannya sederhana, energi langit dan bumi di area inti terlalu kuat, terutama bagi Tang Wulin yang masih bayi. Mereka belum mampu menahan tekanan kekuatan tersebut. Namun berbeda dengan Xiaowu, dia tetap tinggal dan duduk di atas kursi Dewa Laut yang biasanya ditempati oleh Tang San. Di tempat ini, Xiaowu juga bermeditasi, mencoba memulihkan kekuatan ilahinya. Meskipun terlihat tenang, hatinya dipenuhi kesedihan. Sebagai seorang ibu, dia sangat ingin berada di sisi anaknya dan menyusuinya. Tetapi demi keselamatan alam dewa dan membantu suaminya, Xiaowu menahan perasaannya dan memilih untuk mendukung Tang San. Di tengah-tengah keheningan, Tang San tiba-tiba membuka matanya serta mengangkat tangan kanannya dan menyentuh tirai cahaya yang menampilkan keadaan luar alam dewa, di mana pemandangan pada tirai cahaya tiba-tiba saja berubah drastis. Pada saat ini di langit alam dewa, muncul cahaya ungu sangat kuat. Cahaya itu memancarkan aura kehancuran yang luar biasa, seolah-olah mampu menghancurkan segala sesuatu. Cahaya tersebut melesat tinggi ke langit, lalu pada ketinggian tertentu, tiba-tiba terpecah menjadi 108 sinar ungu yang menyebar ke seluruh alam dewa. Setiap sinar ungu jatuh tepat pada 108 pilar kekuatan psikis yang tersebar di alam dewa. Pemandangan tersebut membuat Tang San tersadar kalau cahaya ungu tersebut berasal dari dewa penghancur. Namun yang membuatnya lebih terkejut, kekuatan dewa penghancur saat ini jauh lebih besar daripada sebelumnya. Aura yang dipancarkan bahkan beberapa kali lebih kuat dibandingkan saat kekuatannya berada di puncak. Jika Tang San harus bertarung melawannya dalam kondisi seperti ini, kemungkinan besar dia akan kalah. Tidak berselang lama, cahaya ungu di langit kembali berubah. Cahaya itu memanjang dan perlahan membentuk sosok manusia raksasa. Sosok tersebut adalah dewa penghancur dalam ukuran yang sangat besar. Aura kehancuran yang keluar dari tubuhnya terasa seolah-olah mampu memusnahkan seluruh dunia. Melihat pemandangan tersebut, Rong Nianbing merasa ragu dan bertanya-tanya, apakah dewa penghancur benar-benar berniat menghancurkan seluruh alam dewa bersama para dewa di dalamnya? Namun Tang San segera menggelengkan kepala dan menegaskan, meskipun mereka memiliki perbedaan pendapat, dewa penghancur tidak akan benar-benar menghancurkan alam dewa. Sejak awal berdirinya di alam dewa, dewa penghancur sudah menjadi salah satu raja dewa. Dengan adanya alasan tersebut, dewa penghancur pasti memiliki ikatan yang sangat dalam dengan tempat kelahirannya. Sementara itu di langit, tubuh raksasa dewa penghancur semakin jelas terbentuk.
108 sinar cahaya yang berasal darinya masih terhubung dengan pilar kekuatan psikis. Namun dia tidak melakukan serangan apapun, hanya berdiri di langit, seolah-olah sedang menunggu sesuatu. Dan pada saat inilah, perubahan lain kembali terjadi. Dari kejauhan, cahaya hijau sangat kuat tiba-tiba melesat ke langit. Ketika cahaya hijau itu muncul, cahaya ungu milik Dewa Penghancur sedikit meredup. Cahaya hijau itu kemudian mekar di udara seperti bunga raksasa, menyebarkan aura kehidupan sangat besar di seluruh alam dewa. Dalam sekejap, energi kehidupan memenuhi setiap sudut alam dewa. Para dewa yang sebelumnya merasa cemas dan takut, secara perlahan mulai merasakan ketenangan dan keberanian. Kekuatan ilahi mereka bahkan terasa meningkat, seolah-olah mencapai 120% dari kekuatan normal mereka, di mana kekuatan tersebut berasal dari Dewi Kehidupan. Dengan adanya Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan membentuk pelindung di luar alam dewa, serta kekuatan Tangsan menyatu dengan pusat alam dewa, seluruh dewa kini kembali memiliki harapan untuk bertahan dari turbulensi ruang dan waktu. Singkatnya, cahaya hijau terus berkembang hingga perlahan membentuk sebuah pohon raksasa yang melayang di udara, di mana sama-sama kita ketahui, pohon itu adalah pohon kehidupan kuno milik Dewi Kehidupan. Daun-daun pohon tersebut secara perlahan terbuka dan bersinar. Kemudian dari pohon jatuh 108 daun yang sangat tebal dan bercahaya. Daun-daun itu melesat turun menuju alam dewa, membawa aura kehidupan sangat kuat. Setiap daun mendarat tepat di atas 108 pilar kekuatan psikis, sama seperti cahaya ungu dari Dewa Penghancur. Meskipun kekuatan penghancur dan kekuatan kehidupan merupakan dua kekuatan yang sepenuhnya berlawanan, namun ketika keduanya bertemu di pilar-pilar, justru muncul perubahan yang mengejutkan. Dari pertemuan kedua kekuatan tersebut, terpancar cahaya aneh berwarna merah muda yang pucat. Cahaya itu perlahan membentuk lingkaran cahaya yang melayang dari setiap pilar. Tidak sampai di sini, di dalam lingkaran cahaya, kekuatan kehidupan Dewi Kehidupan dan kekuatan penghancur Dewa Penghancur bercampur dan saling terjalin, kemudian menyebar ke seluruh alam dewa dari 108 pilar kekuatan psikis. Jika dilihat dari tirai cahaya di komite alam dewa, awalnya cahaya itu hanya terlihat seperti bintik-bintik kecil berwarna merah muda. Namun perlahan, bintik-bintik tersebut semakin banyak dan semakin terang, sampai akhirnya mulai menyelimuti seluruh tampilan tirai cahaya sedikit demi sedikit. Tidak berselang lama, alam dewa kembali bergetar hebat. Dua suara dengungan besar terdengar di seluruh langit, disertai getaran yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Getaran itu menjadi tanda arus ruang dan waktu semakin mendekati alam dewa. Ancaman besar yang selama ini mereka khawatirkan kini semakin dekat, dan tekanan terhadap seluruh alam dewa terus meningkat. Di langit, aura kehancuran yang sangat kuat memenuhi udara. Namun anehnya, setelah gelombang kehancuran muncul, energi kehidupan yang sangat kaya justru mengalir dan menutupi kehancuran tersebut. Kedua kekuatan yang selama ini dikenal sebagai lawan mutlak justru muncul bersama dan saling melengkapi. Pada saat ini, tubuh raksasa Dewa Penghancur berdiri dengan megah, menatap ke langit dengan pandangan yang seolah mampu menembus seluruh ruang. Di sisi lain, pohon kehidupan kuno yang sangat besar terlihat membuka bagian terdalamnya. Dari bagian inti pohon, cahaya hijau yang paling kuat melesat ke atas dengan kecepatan luar biasa. Cahaya itu kemudian membentuk sebuah kuncup bunga raksasa yang perlahan mekar di langit. Di tengah kuncup tersebut berdiri Dewi Kehidupan. Tubuhnya juga membesar berkali-kali lipat, sehingga dapat berdiri sejajar dengan tubuh raksasa Dewa Penghancur. Di matanya hanya terlihat kelembutan yang tak terbatas. Sementara itu di komite alam dewa, Tangsan menutup matanya. Wajahnya dipenuhi ekspresi kesedihan dan rasa sakit yang mendalam. Dia terlihat telah memahami sesuatu yang belum disadari oleh sebagian besar dewa lainnya. Di sisinya,
Rong Nianbing memandang tirai cahaya dengan perasaan takut. Warna merah muda yang muncul di layar membuatnya merasa tidak nyaman. Para dewa elemen dan para dewa dosa asal yang baru tiba di Komite Alam Dewa juga menunjukkan ekspresi yang sama. Mereka terlihat terkejut sekaligus sedih. Namun dewa emosi dan beberapa dewa lain yang belum lama berada di alam dewa tidak mengerti arti dari cahaya merah muda. Pada saat berikutnya, suara tangsan terdengar di seluruh ruangan. Dengan nada yang dipenuhi kesedihan, dia menjelaskan bahwa cahaya merah muda tersebut adalah kekuatan penciptaan, di mana kekuatan penciptaan merupakan hasil dari perpaduan antara kekuatan kehidupan dan kekuatan kehancuran. Ketika dua kekuatan yang berlawanan menyatu secara sempurna, mereka melahirkan kekuatan baru yang jauh lebih kuat. Bahkan diketahui, kekuatan itu adalah kekuatan yang pernah menciptakan alam dewa sejak awal keberadaannya. Dalam legenda alam dewa disebutkan, dewa pencipta pernah membagi kekuatannya untuk membentuk alam dewa. Dari kekuatan tersebut, lahirlah berbagai konsep dasar dunia. Kehidupan dan kebaikan menjadi fondasi dari alam dewa. Sementara kehancuran dan kejahatan menjadi sisi yang berlawanan untuk menjaga keseimbangan. Sedangkan pembunuhan membentuk tatanan yang menjaga stabilitas dunia. Dengan kata lain, inti dari alam dewa sendiri adalah dua hal utama, yaitu penciptaan dan tatanan. Setelah selesai menciptakan alam dewa, dewa pencipta berubah menjadi 5 benih yang kemudian tumbuh di dunia dewa. Kelima benih tersebut mewakili 5 kekuatan besar, kebaikan, kejahatan, kehidupan, kehancuran, dan asyura. Seiring berjalannya waktu, kelima benih itu berkembang dan memiliki kesadaran sendiri. Mereka kemudian menjadi 5 raja dewa yang membentuk dasar keberadaan alam dewa. Kebaikan dan kejahatan mewakili pikiran dan emosi. Sementara kehidupan dan kehancuran menjadi fondasi yang menciptakan dunia itu sendiri. Jika kebaikan dan kejahatan diibaratkan sebagai langit alam dewa, maka kehidupan dan kehancuran adalah tanahnya. Di antara keduanya, kekuatan Asyura berperan menjaga keseimbangan dan tatanan antara langit dan bumi. Namun saat ini, sesuatu yang sangat besar sedang terjadi. Dewa penghancur dan dewi kehidupan sedang membangkitkan kembali kekuatan penciptaan yang dahulu melahirkan alam dewa. Hanya saja, kebangkitan kekuatan tersebut juga memiliki harga mahal, di mana ketika kekuatan penciptaan mencapai puncaknya, kehidupan dan kehancuran akan kembali ke asalnya. Dengan kata lain, kedua dewa yang mewakili kekuatan tersebut akan lenyap dari alam dewa. Yang tersisa hanyalah benih asli yang melambangkan dua kekuatan tersebut. Penjelasan Tangsan langsung membuat seluruh dewa terdiam. Mereka tidak menyangka Dewi Kehidupan dan Dewa Penghancur memilih cara ekstrim untuk menyelamatkan alam dewa. Bahkan dari begitu banyak dewa yang sebelumnya membenci Dewa Penghancur, kini semua perasaan itu hilang. Yang tersisa hanya rasa hormat sangat dalam. Pada dasarnya, bukan tanpa alasan Dewa Penghancur ingin mengorbankan diri, di mana sama-sama sudah kita ketahui, Dewa Penghancur hanyalah ingin memperbaiki kesalahannya. Dengan membangkitkan kekuatan penciptaan bersama Dewi Kehidupan, mereka mencoba memulihkan alam dewa, sehingga mampu menghadapi turbulensi ruang dan waktu. Bagi Tangsan, kenyataan tersebut terasa sangat menyakitkan. Dewa Kehidupan dan Dewa Penghancur adalah 2 dari 5 benih asli yang menjadi dasar alam dewa. Jika mereka menghilang, maka kekuatan dasar alam dewa juga akan berkurang secara permanen. Tidak sampai di sini, Tangsan juga merasakan penyesalan sangat mendalam. Jika sebelumnya dia bertindak lebih tegas dan tidak terlalu mempertimbangkan keseimbangan hubungan antara para raja dewa, mungkin situasi tidak akan berkembang sampai sejauh ini. Namun sekarang semuanya sudah terlambat untuk disesali. Yang dapat dilakukan para dewa hanyalah menerima pengorbanan besar tersebut, serta berusaha memperbaiki masa depan alam dewa dengan kekuatan yang tersisa. Di langit alam dewa, 2 kekuatan besar terus meningkat. Aura kehancuran dari Dewa Penghancur semakin kuat.
Sementara pada saat yang sama, energi kehidupan yang memancar dari Dewi Kehidupan juga semakin besar. Tubuh raksasa kedua Raja Dewa secara perlahan bergerak saling mendekat di atas alam dewa, seolah-olah menuju satu takdir yang sama. Di dalam komite alam dewa, Tang San menarik nafas dalam-dalam dan berusaha menekan kesedihan di hatinya. Dia sangat memahami arti dari apa yang sedang terjadi di langit. Namun sebagai pemimpin yang saat ini bertanggung jawab atas keselamatan seluruh alam dewa, Tang San tidak boleh membiarkan emosinya mengganggu tugasnya. Yang terpenting hanya menghentikan bencana besar yang sedang mendekat. Memikirkan hal tersebut, Tang San kembali mengangkat tangan kanan dan mengaktifkan tirai cahaya, serta memperlihatkan kepada semua dewa tentang ancaman yang sebenarnya akan segera mereka hadapi. Turbulensi ruang dan waktu yang sebelumnya hanya terlihat sebagai titik abu-abu kecil, kini telah berubah menjadi pusaran besar. Bentuknya seperti kabut abu-abu raksasa yang terus berputar dan bergerak dengan kecepatan tinggi menuju alam dewa. Tang San menyipitkan matanya dengan serius, kemudian menekan kedua tangannya ke arah pusat kendali alam dewa. Seketika itu juga, kekuatan ilahi Ashura miliknya meledak keluar dengan kekuatan besar. Cahaya kemasan yang kuat memenuhi seluruh ruangan komite alam dewa, sehingga semuanya terlihat bersinar dalam warna yang sama. Namun meskipun kekuatan besar itu muncul, Tang San tetap tidak mengaktifkan sepenuhnya kekuatan komite alam dewa. Pasalnya jika Tang San menggunakan kekuatan pengendali pikiran alam dewa terlalu buru-buru, hal itu justru bisa mengganggu kekuatan penciptaan yang sedang dibangkitkan oleh Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan. Dengan adanya alasan tersebut, Tang San tidak punya pilihan selain menunggu. Dia harus percaya kedua dewa tersebut. Dia juga berharap sebelum turbulensi ruang dan waktu benar-benar tiba, kekuatan penciptaan yang mereka bangkitkan dapat mengembalikan alam dewa ke ukuran aslinya. Sementara itu di langit alam dewa, cahaya merah muda yang merupakan hasil perpaduan kehidupan dan kehancuran terus meluas. Dalam cahaya itu, Dewa Penghancur dan Dewi Kehidupan perlahan terbang mendekati satu sama lain dan hanya saling menatap. Di mata Dewa Penghancur, terlihat kesedihan yang mendalam. Dia merasa bersalah atas semua kejadian yang terjadi. Dia juga menyadari keegoisannya di masa lalu telah membawa alam dewa ke situasi yang berbahaya. Dengan penuh penyesalan, dia meminta maaf kepada Dewi Kehidupan. Dewi Kehidupan sendiri menatapnya dengan penuh kelembutan. Baginya, tidak ada penyesalan dalam mencintai dan menikahi Dewa Penghancur. Apapun yang terjadi, dia selalu memilih untuk berada di sisi suaminya. Dewa Penghancur menarik nafas dalam-dalam. Meskipun berusaha tegar, air mata tetap mengalir dari matanya. Kemudian dia berbalik menghadap komite alam dewa dan menyampaikan pesan terakhir kepada Tang San. Dia menyerahkan masa depan alam dewa kepada Tang San, serta memintanya menjaga alam dewa dengan baik, bahkan menegaskan suatu hari nanti dirinya dan Dewi Kehidupan pasti akan kembali bangkit. Setelah mengatakan hal tersebut, Dewa Penghancur melangkah maju dan membuka lengannya, lalu memeluk Dewi Kehidupan dengan erat. Pelukan itu menjadi momen penting dan menyatukan dua kekuatan yang selama ini saling berlawanan. Ketika cahaya ungu kehancuran dan cahaya hijau kehidupan menyatu di langit, waktu di seluruh alam dewa seolah-olah berhenti sejenak. Perlahan-lahan, kedua dewa tersebut melebur menjadi satu. Tubuh mereka berubah menjadi bola cahaya merah muda raksasa yang memancarkan kekuatan penciptaan. Kekuatan penciptaan langsung menyatu dengan seluruh alam dewa. Dari dalam cahaya tersebut, muncul daya hisap sangat besar, membuat perisai ilahi yang melindungi alam dewa segera berubah warna menjadi merah muda. Setelah itu, perisai tersebut mulai runtuh dan menyusut ke dalamnya dengan kecepatan luar biasa. Pada saat yang sama, 108 pilar piskis yang memancarkan sinar merah muda yang menjulang ke langit seperti pilar yang menghubungkan langit dan bumi. Pilar-pilar itu menarik seluruh perisai alam dewa untuk menyusut ke dalam. Selama proses penyusutan tersebut,
cahaya merah muda yang menempel pada perisai alam dewa menjadi semakin kuat. Hal ini menandakan selain menyusut, perisai alam dewa juga semakin menebal dan kuat. Melihat pemandangan tersebut, Tang San tidak bisa menahan emosinya. Dia memukul dadanya dengan keras. Pasalnya usaha dewa kehancuran dan dewi kehidupan membuahkan hasil luar biasa, di mana alam dewa yang telah diperluas benar-benar ditarik kembali ke ukuran aslinya. Kekuatan pikiran yang tersebar juga kembali berkumpul. Meskipun kecepatan penyusutan alam dewa masih lebih lambat dibandingkan dengan pergerakan turbulensi ruang dan waktu, namun jarak bencana itu masih cukup jauh, sehingga Tang San yakin sebelum turbulensi itu tiba, alam dewa sudah bisa kembali ke ukuran normalnya. Selain itu, kekuatan penciptaan yang dihasilkan dari pengorbanan kedua dewa tersebut juga memberikan perlindungan tambahan bagi alam dewa. Tidak sampai di sini, kekuatan penciptaan adalah kekuatan yang menciptakan segalanya, termasuk seluruh elemen di alam semesta. Dengan perlindungan tersebut, meskipun turbulensi ruang dan waktu masih akan memberikan dampak besar, kerusakan yang terjadi pada alam dewa dapat dikurangi secara signifikan. Nah guys, sebetulnya pembahasan alur cerita Donghua spoiler versi novel Solen 2,5-nya ya guys ya. Dan untuk pembahasan selanjutnya kita tetap bahas di hari Sabtu ya guys ya. Dan di hari-hari seperti biasanya sampai tamat ya guys ya. Oke lah, makasih banyak banget buat teman-teman yang udah nonton videonya sampai habis. Di sini Abang Frengsi Ketua Sekte undur diri dulu. See you and bye. Bye. It's all worth it. I know you told your